Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Kurniasari, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Video kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal. Nah, yang pertama, definisi pasar modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal atau capital market disebut sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang obligasi, ekuiti saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Nah, emang apa sih manfaat pasar modal? Jadi, manfaat pasar modal dapat dirasakan dari dua pihak, yaitu bagi emiten dan bagi investor. Manfaat pasar modal bagi emiten yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada confidence, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan lebih tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya yaitu jenis pasar modal. Jadi jenis pasar modal ini ada dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker-dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Pada pasar perdana, harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Sebab, jumlah saham yang ditawarkan perusahaan itu terbatas. Belum tentu tiap investor mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perlu diingat bahwa seluruh kegiatan investor atas calon saham perusahaan tercatat di pasar perdana ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya dalam hal terjadi kelebihan permintaan. Sebagai contohnya, saham yang ditawarkan ke masyarakat melalui pasar perdana sebanyak 100 juta saham. Sementara permintaan pembelian saham dari seluruh investor sebesar 150 juta saham. Karena kelebihan permintaan, investor dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder. Jika investor mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit daripada jumlah yang dipesan, maka perusahaan akan melakukan refund atau pengembalian kelebihan dana tersebut. Membeli saham di pasar perdana menjadi daya tarik tersendiri karena ada kemungkinan capital gain didapat setelah saham tersebut melantai di bursa. Sedangkan pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut sudah bebas ditransaksikan oleh publik. Misalnya saja investor yang sudah memiliki saham hasil transaksi di pasar perdana, biasanya akan menjual saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain.
Selanjutnya yaitu produk-produk pasar modal. Apa aja sih produk-produk pasar modal itu? Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegangnya. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana yaitu tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dan yang kelima ada derivatif. Derivatif ini yang merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Yang pertama adalah saham. Keuntungan yang diperoleh yaitu dividen, yang merupakan pembagian laba yang akan diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, dividen sendiri ini berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Keuntungan yang kedua yaitu capital gain, yaitu keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari hasil selisih harga beli dan harga jual saham. Jadi, harga jual harus lebih tinggi dari harga beli. Selain keuntungan, pasti juga ada risiko. Risiko yang pertama yaitu capital loss, adalah kebalikan dari capital gain. Intinya, capital loss ini diartikan sebagai investor mengalami kerugian karena harga saham yang dibeli turun di bawah harga beli. Risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas, yaitu terjadi ketika investor membeli sebuah saham yang jarang ditransaksi di lantai bursa. Hal ini menjadi masalah ketika investor membutuhkan dana dan berencana menjual sahamnya. Jika saham tersebut jarang ditransaksikan, otomatis saham tersebut kesulitan mencari pembeli sesuai harga yang diharapkan. Selanjutnya yaitu analisis saham. Analisis saham ini ada dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental sendiri yaitu analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Tujuannya yaitu mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Sedangkan analisis teknikal yaitu analisis yang menggunakan data, harga, dan volume perdagangan di masa lalu. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi harga yang akan terjadi. Adapun jenis-jenis saham, yaitu ada dua, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa, sedangkan saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Hal ini disebabkan mendapatkan hak pembagian dividen secara tetap. Yang kedua yaitu obligasi. Keuntungan yang diperoleh ke obligasi yaitu yang pertama ada fixed income, yang berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito atau SBI. Keuntungan yang kedua yaitu capital gain. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi juga dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Karena itu, bila menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat dia membeli, maka sebagai pemegang obligasi memperoleh selisih yang disebut dengan capital gain. Di samping mendapatkan keuntungan, pasti juga ada risikonya. Yang pertama yaitu risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua yaitu harga jual kembali obligasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Yang ketiga, risiko likuiditas karena obligasi dapat diperjualbelikan antara satu investor dengan investor lain. Adapun obligasi berdasarkan jenis, yaitu ada dua, obligasi konvensional dan obligasi syariah atau suku. Obligasi dalam sistem ekonomi konvensional ialah surat berharga yang menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara agar mendapatkan modal. Dengan kata lain, obligasi diterbitkan kepada calon investor agar mau memberikan pinjaman modal kepada sebuah perusahaan atau pihak penerbit obligasi. Sedangkan obligasi syariah atau yang biasa dikenal dengan suku, kini menjadi salah satu alternatif pilihan investor dalam berinvestasi yang cukup menarik, sebab suku bisa memberikan imbal hasil atau return yang lebih tinggi dari bunga deposito, namun memiliki risiko yang relatif rendah dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ada juga obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini adalah surat utang yang diterbitkan negara. Surat utang ini sah secara hukum dan dilindungi berbagai peraturan termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan lainnya.
Yang kedua ada obligasi korporasi. Sesuai dengan namanya, surat utang ini diterbitkan perusahaan tertentu, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, dan korporasi swasta. Biasanya obligasi korporasi ini jatuh tempo cenderung pendek dan minimal 1 tahun. Yang ketiga adalah reksadana. Keuntungan yang diperoleh yaitu yang pertama, modal kecil dengan profit kompetitif. Yang kedua, risiko investasi yang cenderung rendah sekalipun pilihannya adalah reksadana saham. Yang ketiga, transaksi bisa dilakukan secara online. Dan yang keempat, memudahkan dalam melakukan diverifikasi portofolio. Adapun jenis-jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Resikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil, resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga yaitu reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Yang keempat yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran ini bersifat moderat, dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Adapun resiko reksadana, yang pertama yaitu risiko penurunan nilai, yang kedua risiko likuidasi, yang ketiga risiko wan prestasi, dan yang keempat risiko ekonomi dan politik. Kira-kira pasar modal apa sama seperti pasar uang ya? Jadi, pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari setahun dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang ini biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek, seperti sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang atau SBBU. Nah, adapun lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal, yang pertama yaitu BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal, yang kedua ada lembaga penunjang pasar perdana, yang ketiga ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi, dan yang keempat ada lembaga penunjang pasar sekunder. Selanjutnya yaitu proses penawaran umum go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan juga investasi. Selanjutnya yaitu proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Ada pula keuntungan penawaran umum. Yang pertama yaitu memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua, proses go public relatif mudah, jadi biaya untuk go public juga relatif murah. Yang ketiga yaitu perusahaan dituntut untuk lebih terbuka. Yang keempat, emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu perencanaan go public. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen. Perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan BAPEPAM.
Selanjutnya yaitu proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Untuk tahapan yang pertama, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa. Selanjutnya, BI akan melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Dan yang ketiga, BI memberikan surat persetujuan pencatatan. Dan selanjutnya, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Selanjutnya, BI akan mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Dan yang terakhir, emiten membayar biaya pencatatan. Selanjutnya ada juga strategi investasi di pasar modal. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek khususnya dalam bentuk saham, yaitu yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, membeli saham tidur. Yang kelima, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Dan yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Dan yang ketujuh, reksadana atau mutual fund. Terima kasih, semoga penjelasan saya bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.